Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Terima kasih kepada Ibu Usin yang membacakan Asmaul Husna. Acara selanjutnya kata sambutan dari Ibu Ketua Majelis Taklim kita, Ibu Ustazah Irda. Kepada Ibu kami persilakan. Yang kami hormati dan yang kami cintai Umi atau Ustazah yang kita lanjutkan dari kemarin sebelumnya ya, dan ibu-ibu pengurus Majelis Taklim gabungan RT 1 dan beserta ibu-ibu yang soleh yang solehah, insya Allah mudah-mudahan dirindukan oleh surga. Amin ya Allah ya Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua bisa berkumpul di masjid yang megah ini, insya Allah salah masjid yang terbesar di dunia ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi kita kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang solehah dan ustazah, alhamdulillah pada hari ini kita sebenarnya melaksanakan halal di waktu yang sebelumnya sahabat, tapi berhubungan ada dan berbagai kegiatan. Jadi hari ini insya Allah masih ada Syawal yang sahabat. Udah masuk dulu kok, dah nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Yang penting di hati kita. Iya betul. Insya Allah karena kita belum sempat untuk bertemu untuk mengadakan acara yang halal ini. Alhamdulillah sekarang Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun yang sebelumnya kita sudah silaturahmi dari rumah-rumah, tapi ada juga yang belum sempat. Jadi kami di sini Ustazah karena cuaca keadaan, jadi kita ini kan sering juga panas dingin, bisa juga dua orang cuaca juga. Jadi kami mohon disirami ya ibu-ibu ya. Mana tahu dengan siraman Ustazah ini, walaupun cuacanya panas, insya Allah kita bisa mendinginkan. Amin ya Allah. Karena kita sudah dingin, jadi sudah reda. Jadi yang panas itu bisa dingin. Seperti di tanah suci ketemu sebenarnya, insya Allah mudah-mudahan. Jadi tidak banyak yang disampaikan berhubung juga sudah jam 5. Jadi kami mohon terima kasih banyak-banyak kepada panitia dan ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah sudah sudah berusaha kita kan bahasanya kan ada yang bertukus-tukus, ada yang bersusah payah, nanti dibilang sampaikan ya. Jadi insya Allah mudah payahnya itu Allah nilai dengan surganya. Amin. Amin ya Allah. Yang terpenting ikhlas. Amin Ya, apapun yang terjadi kita ikhlas datang ke Allah.
Insya Allah mereka dengan ceramah Ustazah nanti insya Allah mengundang kita yang selama ini ya bukan ibu saya pribadi dulu yang kadang ada panas-panas hatinya bisa menjadi Ustazah ya. Jadi kami mohon kepada Ustazah insya Allah ya itu saja yang dapat kami sampaikan. Dengan kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Irda. Acara selanjutnya yaitu tausiah oleh Ustazah Anolia atau Umi Naila dengan tema berjalan dan saling berdoa bersama. Waktu dan tempat kami persilakan Ustazah. Pakai ini boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepenyengat bawa oleh-oleh nanas. Yang jawab salam dengan semangat, semoga hutangnya cepat lunas. Ibu Ketua, ini doa lunas hutang paling kenceng doanya. Ini kode apa ini sebenarnya? Kode tidak punya hutang. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin ya Rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Ketua Taklim Gabungan, ibu-ibu Majelis Taklim Darul Aman, Perumahan Benih Raya, tidak bisa disebutkan satu persatu, dan serta ibu-ibu semuanya, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu-ibu solihah, calon bidadari surganya Allah. Mudah-mudahan semuanya senantiasa Allah berikan kesehatan lahir dan batin, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat juga dompetnya. Aminnya beda, paling kenceng lagi ya Bu. Kalau tadi didoakan sehat lahirnya, amin. Sehat batinnya, amin. Giliran dengar sehat dompetnya, amin. Memang betul ini tanggal 20 berapa ini? 7, berarti apa tandanya? Tanggal tua ya Bu ya. Tapi insya Allah ibu-ibu semuanya ahli dzikir, ahli Al-Quran, ahli sholawat, ahli pengajian, yakin rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan wasilah barokah silaturahmi kita di sore hari ini, kita mohon kepada Allah yang sakit semoga Allah sehatkan, amin. Yang sedih Allah bahagiakan, amin. Yang sempit Allah lapangkan, amin.
kabul hajat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, puja-puji beserta syukur selamanya kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzati yang Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Gagah Perkasa. Alhamdulillah di hari yang meskipun agak mendung, tapi mudah-mudahan hati kita tidak mendung. Cuaca boleh mendung, dompet tidak boleh mendung, betul? Cuaca boleh mendung, pikiran tidak boleh mendung. Semuanya atas kudrat dan irodatnya Allah. Allah pilih ibu-ibu semua bisa duduk di masjid yang kita cintai ini. Ini adalah suatu rezeki yang luar biasa yang wajib disyukuri adanya. Betul apa betul? Ibu datang dari rumah ke masjid, setiap langkahnya jadi istighfar para malaikat. Kalau istighfar para malaikat mustahil ditolak, karena malaikat makhluk Allah yang tanpa dosa dan khilaf. Kira-kira kalau saya bertanya, ibu-ibu punya dosa atau tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau super banyak? Paling banyak dosa yang disengaja atau yang tidak disengaja? Dua-duanya. Tidak mengaku. Coba yang paling diingat oleh ibu paling banyak dosa ke siapa? Yes, betul. Ada uang abang sayang, tak ada uang abang tetap disayang. Masa ditendang, kasihan anak orang, Bu. Ibu, jadi rezeki itu bukan hanya uang, rezeki bukan hanya jabatan, rezeki bukan hanya limpahan materi. Ibu bisa datang atas undangannya ibu ketua ke taklim niat lillahi ta'ala, silaturahmi dan mengaji. Ini adalah rezeki dari Allah yang wajib disyukuri. Datangnya malaikat beristighfar untuk dosa kita, duduknya jadi i'tikaf, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, pahala kebaikan sudah Allah siapkan. Lalu tadi ikut sholawatan, berarti nanti ibu pulang dari masjid ini panen pahala kebaikan, panen ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Khairud du'a alhamdulillah. Sabda Rasul, sebaik-baiknya berdoa adalah dengan sering mengucapkan alhamdulillah. Jangan hanya dapat arisan 20 juta saja, alhamdulillah. Bisa ngaji juga, alhamdulillah. Bisa berjabat tangan dengan saudara seiman juga, alhamdulillah. Dan hujan pun ini adalah rezeki, maka alhamdulillah. Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan yang turun ini hujan penuh berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan
umurnya ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau usia tidak ada batasannya. Seperti ahli-ahli ilmu, orang-orang soleh, para waliullah, bahkan pujaan kita, idola kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun jasadnya sudah dikuburkan. Di mana dikuburkannya Ibu? Nabi Muhammad di mana? Di Madinah, di Masjid Nabawi. Semoga yang sudah pernah ke Baitullah, ke Madinah, Allah undang lagi. Semoga yang belum secepatnya Allah undang bisa ziarah ke Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kalau masalah ke Mekah jangan dihitungnya pakai materi tapi pakai iman. Banyak orang kaya tabungannya banyak, emasnya banyak, tapi tidak sampai ke Mekah. Karena apa? Tidak ada niat. Karena biasanya Allah memampukan yang mau. Yang mau pasti Allah mampukan, tapi yang mampu belum tentu mau. Makanya Ibu diantaranya kalau kita ingin secepatnya diundang ke Baitullah, perbanyak sholawat ya Bu ya. Sholawat apa saja yang Ibu mau. Lalu tambah lagi baca surat Al-Waqiah setelah sholat subuh atau sebelum sholat subuh, setelah sholat tahajud. Kata Ibu sholat surat Waqiah sudah, surat Al-Fat sudah surat Ar-Rahman sudah surat Yasin juga sudah. Tinggal satu yang belum, surat Banda Baru ya Bu ya. Bawa ke Panindo, bawa suratnya, bawa emasnya, jual, lalu daftar haji atau umroh. Yakin bakal dipanggil nggak kalau udah daftar? Yakin. Ini mau ditanya, mau ke Mekah tidak? Mau. Mau umroh tidak? Mau. Mau haji tidak? Sudah daftar belum? Kalau kita ke dokter, kalau belum daftar kayaknya nggak bakal dipanggil ya Bu ya. Nggak bakal dipanggil, duduk aja di klinik global di Laguna Indah. Kata ibu bidannya, mau apa? Mau diperiksa udah daftar belum? Ya nggak bakal dipanggil, sama kayak kita mau ke haji atau ke umroh. Yang pertama, keutamaan bagi orang yang sedang silaturahmi akan dipanjangkan usianya. Meskipun nanti usia kita sudah tidak ada lagi alias sudah di alam barzakh, kebaikan-kebaikannya akan terus dikenang. Itulah yang namanya usia yang barokah. Rasulullah sudah dikubur jasadnya, tapi pada hakikatnya Rasulullah masih hidup. Ketika bersolawat, Rasulullah datang mengunjungi orang yang senang membaca solawat. Makanya Ibu, kata Ibu Ketua tadi, banyak yang panas-panas dingin. Bukan hanya cuaca yang cetar, hati juga cetar. Kalau kita ingin adem, ingin tentrem, ingin tenang, maka kuncinya hanya satu. Apa coba Bu? Zikrullah. Jangan kebanyakan mikir, tapi perbanyak zikir. Boleh mikir, tapi mikirnya harus diiringi dengan zikir. Aduh, besok jatuh tempo cicilan, jangan dipikirin terus, nanti malah galau. Nanti kalau emak sudah galau, semuanya kena. Suaminya nggak ada salah, dimarahin. Anaknya nggak ada salah, diomelin. Padahal nggak ada salah. Gara-gara apa? Pikirannya kacau, hatinya galau. Gak usah dipikirin. Hutang itu minta kepada Allah yang memberikan jalan rezeki untuk melunasi hutang-hutang kita. Kalau bingung lagi, butuh uang, minta ke Allah. Caranya gimana? Ya tadi diantaranya dengan memperbanyak sholawat. Lalu usahanya makin semangat, jualannya yang jujur, bisnisnya yang jujur. Insya Allah orang jujur pasti mujur. Betul tidak Bu? Betul tidak? Makanya sudah, kalau Ibu sering sedih, sering galau, sering sempit, sering panas membara, hatinya tak karu-karuan, padahal minum TOB udah 3 gelas, tapi ini panas terus nih
meraih ampunan Allah. Jadi kalau suami nanya, mah mau kemana? Mau wirid. Ngapain sih mau wirid? Pak, wirid itu diantaranya jalan diampuni dosa. Kalau diampuni dosa nanti kita dimudahkan oleh Allah. Ah, kamu wirid dari dulu gitu-gitu aja, marahnya masih jalan, katanya ngomelnya masih jalan. Tapi kan minimal mama bisa datang ke wirid juga, itu sudah kemudahan rezeki dari Allah. Makanya harus bersyukur. Suami-suami yang istrinya rajin ke taklim harus syukur, justru harus dikasih bekal lebih. Kenapa? Karena dengan istrinya mau ke taklim itu meringankan hisab suami kelak di hadapan Allah. Ibu rumah tangga sudah ada 10 tahun, beda-beda ya, ada yang baru 10 tahun, ada yang 15, ada yang mau 20, ada yang sudah 30. Ibu berapa kali dalam seminggu diajarin wudu oleh suami? Diajarin wudu nggak sama suaminya? Jadi kalau di kamar ngapain saja? Ya Umi Naila kayak nggak tahu. Nah, wudu kita, sholat kita, puasa kita itu sebenarnya kewajiban suami. Mah, nih wudu yang sah itu niatnya seperti ini. Pernah tidak bebeknya ngajarin? Nggak pernah. Makanya bersyukurlah suami bila istrinya rajin ke taklim, karena dengan itu beliau istri solehah ini mengurangi hisaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan harus berusaha berubah akhlaknya menjadi lebih baik lagi. Makin rajin ke taklim, makin tepat waktu sholatnya, betul? Makin rajin ke taklim, makin rajin baca Al-Qur'annya, betul? Makin rajin ke taklim, makin baik omongannya, betul? Makin rajin ke taklim, makin husnudon ke setiap orang. Yang dulunya sebelum ke taklim, lihat orang gemuk diomongin, ih itu gemuk sekali, seperti karung yang sedang berjalan. Nah udah ke taklim dijaga. Ih, tetangga saya beli mobil baru lagi, pasti nyicil yang 10 tahun, biarin. Yang nyicilnya juga orang lain. Kalau udah pergi ke taklim, tahan mulutnya. Jangan gampang berbicara, apalagi berbicara itu, pembicaraan itu bikin menyinggung orang lain, apalagi menyakiti hati orang lain. Itulah yang pertama tadi, jaminan bagi orang yang senang bersilaturahmi, menyambung tali silaturahmi akan dipanjangkan usianya. Yang kedua, jaminan bagi orang yang senang bersilaturahmi akan dimudahkan rezekinya. Ingat, rezeki bukan hanya uang. Bisa sholat itu rezeki, bisa ngaji itu rezeki, bisa nahan dari berbuat keburukan itu pun rezeki, bisa memberi kebaikan terhadap suami, anak-anak, tetangga, mertua, ipar, semuanya itu pun adalah rezeki. Intinya kalau kita mau hidup tenang, mau adem ayem, terus tanamkan dalam hati kita sifat husnudon. Apa itu husnudon, Bu? Berbaik sangka. Malah kalau mau dibicarakan Ibu, lebih baik berbaik sangka tapi itu salah daripada berburuk sangka tapi itu benar. Paham tidak, Bu? Lebih baik kita berbaik sangka terhadap orang padahal itu salah daripada kita berburuk sangka kepada orang padahal itu benar. Contoh, kita berbaik sangka kepada ibu. Contoh yang di sini, Ibu Fatimah. Ada Ibu Fatimah nggak di sini? Nah, saya ambil contoh aja Ibu Fatimah. Kita berhusnudon ke Ibu Fatimah. Ibu Fatimah itu sodakoh ke masjid. Masya Allah, Ibu Fatimah memang luar biasa ahli sedekah. Barusan saya lihat sodakohnya 2 juta contohnya. Husnudon. Padahal aslinya itu uang Ibu Fatimah itu nemu dari jalan. Ya Bu, berarti itu uang Bu Fatimah bukan? Bukan. Tapi kita husnudon karena memang melihat Ibu Fatimah yang memasukkan infak ke kotak sedekah. Daripada begini, ih pasti Ibu Fatimah ini korupsi
sebelum jadi pejabat sodakohnya paling 1.000, paling kebanyakan 5.000, 10.000. Semenjak jadi apa? Jadi pejabat sodakohnya banyak-banyak terus, pasti dari hasil korupsi. Sudah tidak Bu? Sudah tidak? Sudah. Pada kenyataannya meskipun maaf, bukan semua pejabat korupsi ya, karena korupsi itu bukan hanya pejabat, bahkan kita sendiri aja kalau tidak sesuai prosedur keuangan yang harus kita lakukan bisa jadi jalan korupsi. Nah, meskipun kita suudon ke Ibu Fatimah dan memang betul uang korupsi itu tidak disukai Allah. Betul tidak Bu? Jadi tanamkan husnudon setiap saat kepada Allah, kepada sesama, niscaya hidup kita akan tenang, akan tenteram. Dan yang kedua, sibukkan diri untuk memperbaiki diri, jangan sibuk mengurusi kesalahan orang lain, karena cikal bakal hati menjadi panas karena sering sibuk mengurusi kesalahan orang lain. Itu kuncinya. Karena kalau sudah sibuk mengoreksi kesalahan diri, tidak akan fokus kepada kesalahan orang lain. Itu saja Ibu, karena jam sudah menunjukkan 5:30. Alhamdulillah hujan pun sudah reda. Kita sama-sama membaca istighfar sebanyak 3 kali, dilanjut doa. Pada intinya ibu-ibu semuanya setelah libur panjang, sekarang halal bihalal, buka lagi pengajian baru, niatkan karena Allah, mengisi sisa usia dengan kebaikan. Betul tidak Ibu? Sisa usia kenapa? Karena tidak ada yang tahu usia orang. Entah masih seminggu lagi, entah 2 tahun lagi, entah 10 tahun lagi. Pada intinya kita hanya wajib membaktikan diri kita terhadap apa yang Allah ridhoi. Dan mudah-mudahan dengan jalan taklim inilah kita meraih ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jadi jalan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Niatkan ngaji karena Allah, memohon ampunan Allah, niscaya Allah akan memberikan barokah dan rahmatnya untuk kita sebagai seorang ibu, untuk keluarga kita juga. Karena kita kalau di masjid itu kan mendoakan juga ya Bu ya, bukan hanya doa untuk diri sendiri, untuk suami, untuk anak-anak kita doakan mereka.
Terima kasih.